apa sih? Itu ayat pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga yang dinonton video ini sehat-sehat semua ya. Ngapain sih? Tunggu dulu, sebelumnya kita kenal dulu nggak sih? Nama saya Muhammad Abdi. Nama saya Farhan Silaga. Nama aku Queen Zainul Zidane. Nama aku Anggiati Diaryani. Dan terakhir nama aku Laras Untuk Kirana. Nah, kamu penasaran nggak sih kenapa aku ngumpulin kita semua di sini? Oke, jadi sekarang kita mau wawancara orang-orang yang di sekitar kita nih. Orang-orangnya itu dari lingkungan mana aja? Nah, orang-orangnya itu dari lingkungan, masyarakat, keluarga, dan terakhir lingkungan sekolah, Rel. Oke. Kalau gitu kita langsung lanjut aja yuk. Yuk. Gas. Nah, sebelum itu, aku mau ngejelasin dulu nih tema apa yang bakal kita ambil. Jadi, kita bakal ngambil tema transportasi umum. Kenapa dia kita ambil temanya transportasi umum? Iya ya, bukannya lebih enak kita bawa Cina. Nah, pertanyaan yang bagus. Jadi, sebenarnya alasannya tuh simpel banget. Karena aku pengen nyoba untuk mengetahui opini masyarakat umum itu hal yang berbeda. Jadi kayak kan kalau smartphone itu kayak udah monoton banget kan, udah banyak orang yang tahu. Terus juga transportasi umum ini kayak jarang gitu dilihat orang. Wah, ya juga ya. Apalagi tema smartphone kan udah kayak biasa banget gak sih? Setahu aku juga transportasi umum khususnya di daerah Jakarta juga udah berkembang banget kan? Ya. Oh iya, sekarang keren banget gak sih? Udah ada 3 jalur kereta api, layang, Naik gunung pakai sepeda, Bang. ya. Yuk, Bang. Guys, narasumbernya udah datang tuh. Ayo mulai wawancaranya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita dari kelompok 1 izin mewawancari ibu Ya, mengenai teknologi transportasi umum. transportasi umum. Oke, bukan smartphone ya. Oke. Boleh perkenalan dulu sebelumnya. Sebelumnya nama saya Fajar Nisa, absen 29. Saya Anggiati Diaryani, absen 2. Oke, Andi. Next. Pertanyaan yang pertanyaan. Boleh. Ya. Yang pertama itu bagaimana pendapat Ibu tentang hadirnya transportasi umum? Transportasi umum yang pernah Bu Eni naiki kali ya? Ya gitu ya. Oke, kalau Bu Eni jujur dari dulu senangnya naik komuter lain. Sebelum ada LRT sama MRT. Lain yang dimana memang dia itu harus membutuhkan dulu kartu ya. Kartu untuk buat ngetep, bisa e-money, bisa kartu dari langsung ibaratnya di stasiunnya menyediakan langsung. Misalkan kita kehabisan saldo ya, kita tap dulu gitu untuk isi atau langsung ditindaklanjuti sama petugas. Kalau menurut Bu Eni transportasi umum itu sejauh ini ya alhamdulillah sangat membantu. Apalagi ya Bu Eni belum punya kendaraan pribadi dan ya Bu Eni itu merantau, kan kita sendiri kan ya. Dan mungkin saya mungkin baru kenal Bu Eni orang Ciamis terus tuh merantau di Jakarta. Oh ternyata transportasi umum seperti ini asik, sangat membantu dan sangat kolektif, sangat efektif. Misal mau kemana-mana langsung, oh kita bisa nih komuter lain jarak misalnya dari Tanjung Barat menuju SMP 9. Oke, dekat cuma berapa menit, itu sangat membantu. Komuter lain ya, ini yang senang. Kalau boleh tahu komuter lain itu kayak gimana ya? Komuter lain itu seperti kereta yang gerbongnya ada 12, yang dimana satu gerbong ujung dan satu gerbong ujungnya lagi itu khusus untuk perempuan. Nah, kalau yang di tengah-tengahnya itu campur, nak ada cowok, ada cewek gitu. Jadi biasanya prioritas komuter lain itu ujung sama ujung gerbongnya. Berarti gerbong 1 sampai 12 itu khusus perempuan. Itu tanpa ada kartu ya, bebas. Mungkin kita mau masuk ke perempuan boleh, kadang gini nak. Kalau ini masuk perempuan nih, ada yang pura-pura tidur. Iya beneran. Jadi kayak nggak mau bagiin buat kursi gitu. Tapi walaupun kursi sama perempuan ya udahlah. Tahu kan sendiri kan, perempuan baper gimana kan? Ya udahlah. Bu Eni akhirnya memutuskan untuk pindah ke gerbong kedua, ketiga yang dimana campur cowok sama cewek. Itu memang nak kadang cowok malah mengalah. Jadi kenyamanannya beda-beda. Ada yang di gerbong cewek, ada yang campur. Gitu.
Tapi untuk gue ini saranin kepada Anggi dan Winsa, kalau mau nyobain komuter pasti udah coba lah ya. Siapa belum? KRL belum? Oh, kayak Itu komuter lain namanya, KRL komuter lain. Jadi ya kenyamanan tergantung kalian transportasi apa. Cuma kalau gue ini komuter lain. Oke? berarti di situ juga ada komuter itu dari atas. Ada banget. Itu kursinya udah ada apa itu namanya stiker ya? Nah itu stiker udah ada pegangannya. Kalau misalkan apa bukan sepuluh maaf kan sih ya. Nah langsung kemudian ada satpamnya dari ujung tuh suka ngarahin sini bu lansia silakan bu. Udah ada stikernya lengkap. Sama apa tuh stiker dilarang bawa guguk, dilarang makan durian yang berbau khas gitu, jadi bisa mengganggu penumpang. Nyaman sekali, aman itu. Pertanyaan kedua itu menurut ibu apa sih yang yang masih menjadi minus atau kekurangannya dari transportasi umum Komuter lain, di Jakarta ya, di Jakarta. Jujur dari Bu Eni pribadi, kalau yang sering kan tadi komuter lain ya, insya Allah yang mungkin kekurangan ya kadang ada, ini kenapa sih gerbong sangat minim gitu, sedangkan penumpang masih banyak yang antri kerja gitu. Kemudian dulu juga Bu Eni sama kayak kalian nih wawancara jurnalistik, wah harus mepet-mepet waktu. Kalau LRT, Ciracas ya nak? LRT bukan apa LRT Ciracas ini? Oh itu MRT, sorry ya. Itu Bu Eni pernah LRT itu coba sekali yang acara, tahu nggak yang nonton nobar film siapa itu, maaf film apa itu lupa. Itu kalian anak-anak nonton juga naik itu semua kalau nggak salah, tapi ya dibagi-bagi. Kalau menurut gue ini kekurangannya ya hanya satu sih nah ya, kembali lagi ke petugasnya yang misalkan lama, terus kemudian antriannya, kemudian fasilitas liftnya gitu, terus kembali lagi ya kadang ya ada satpam yang cuek gitu, nggak mau nyarahin yang bodo amat gitu. Yaudah semuanya tuh ya tergantung dari fasilitas. Tapi sejauh ini nggak ada kekurangan terlalu banyak ya menurut gue ini gitu kan. Jarang banget kalau gue ini sekarang ya sudah naiknya motor pribadi. Kalau dulu ngerasain kekurangan ya itu kayak kurang gerbong lah ibaratnya, untuk masih banyak penumpang yang ngantri, udah ngeburuin jam ya jam kerja, ya udah mereka terpaksa kayak pasrah, kayak ya udah terpaksa telat dipotong dan gajinya gitu sih. Nah berdasarkan pengalaman gue Kan biasanya suka banyak nih kayak angkot atau LRT itu suka ada kayak copet. Transjakarta sama angkot ya Nek? Kalau gue ini pernah naik angkot 14 ya, misal dari sini ke tujuan Bena tuh di jalan Tanjung. Pernah ada kejadian ya, kalau gue ini cukup diem aja ya, kan dimana ada kejadian, pernah gue ini naik angkot tuh 14 angkot merah kan. Jadi kayak supirnya itu di sini masih ada penumpang, gue ini perempuan 3 nih. Jadi supirnya kayak ya udah ngebut gitu, bukan kejadian copet ya, kayak ngebut terus ya riting kanan kirinya. Apa sih riting itu ya? Kalau nyali nggak, ibaratnya nggak ini banget, beda banget sama komuter lain yang sudah harus misal di stasiun Tanjung Barat jam sekian, di stasiun segini jam sekian, jadi masinisnya itu udah tertib ya, memang dari tuntutan kerjaan ya. Kalau supir angkot kan aduh, nah jadi khawatir tuh ada suka ngerem dadakan, tau sendiri kan? Jadi ya udah ada lansia lah. Kalau begini sih ya santai itu sih nah kurang lebihnya. Sama mungkin misal tarif bayar kita 4.000 ya harganya ya, kita ngasih 10.000, kadang kembalinya cuma 3.000 gitu. Jadi ya udahlah, itu untuk sedekah ya, beda sama yang komuter lain. Itulah kelebihan komuter lain sama angkot ya. Komuter lain sudah pasti kita tap di stasiun Tanjung Barat, stasiun Cikini, stasiun manapun tuh misal 4.000, keluarnya pun 4.000. Bedanya gitu ya, beda sama yang angkot gitu, yang dimana cash keluarnya masuknya sekian, keluarnya malah kita yang rugi. Oke? Kalau misalkan kayak mau mudik gitu ke Jakarta itu lebih milih Mudik cocok pribadi atau transportasi umum kayak kereta? Oke, sejauh ini Bu Eni merantau dari Ciamis ke Jakarta itu transportasi sangat pribadi belum pernah. Nah mungkin ya nanti karena kan Bu Eni lagi Bandung ya lainnya bisa, jadi itu pasti harus
harus ada pribadi. Beda sama yang namanya transportasi umum. Dulu sering banget transportasi umum dari Jakarta ke Ciamis kereta. Dari stasiun apa nih? Pasar Senen menuju stasiun tujuan. Itu sering transportasi. Kalau pribadi belum, jujur. Jadi, ada lagi? Satu lagi itu apa teknologi transportasi umum berpengaruh terhadap pertumbuhan Pertumbuhan pembangunan nasional. Sejauh ini pengaruh ya, karena dimana ada penekanan dari kemarin sebelumnya presidennya Pak Jokowi ya. Nah, yang dimana beliau sama sebelumnya juga Gubernur Anies Baswedan ya kan melakukan Jakarta itu menekankan banget untuk naik transportasi umum. Apa akibatnya? Kalau tidak naik transportasi umum terus pribadi banyak kendaraan ya, itu kan banyak apa yang namanya knalpot atau apa, kemacetan juga, betul, kemacetan, polusi, dimana kita juga kan dari sendiri diingatkan harus bawa apa, botol tumbler. Nah itu mengurangi polusi, emisi gitu. Jadi memang benar-benar penekanan dari Presiden Jokowi sama Anies Baswedan itu menggunakan transportasi. Apalagi yang sekarang Jaklingko gratis ya katanya. Itu Bu Eni jujur belum pernah, cuman sangat minat banget untuk naik Jaklingko, cuman belum tahu beli kartunya di mana. Benar, terus dia harus ada pelang-pelangnya ya, benernya itu mungkin itu dari pelang-pelang tertentu. Sejauh ini ya sangat berpengaruh sama pertumbuhan apa? Pembangunan nasional sesuai dengan anjuran kementerian, presiden, gitu kan. Semua itu sangat berpengaruh. Tidak ada yang tidak berpengaruh. Terima kasih. Oke, udah kurang banyak deh ya. Oke, sukses selalu buat Insa dan Andi. Semoga ya jadi bermanfaat apa yang Bu Eni bicarakan, karena transportasi umum itu sangat membangun sekali untuk apa pertumbuhan nasional dan sangat efektif buat jangkauan kelompok. Oke? Terima kasih. Sama-sama Insa. Amin, Insa Andi. Selesai. Izin wawancara ini boleh nggak? Sebelumnya aku dari Firza dari kelas 9G dan saya Andi dari kelas 9G. Ingin wawancara ibu tentang teknologi transportasi umum yang ada di Jakarta. Nah, yang pertama, pendapat ibu tentang transportasi umum itu apa? Transportasi umum itu sebenarnya itu pendapat itu untuk memudahkan kita untuk kemana aja, dari tempat titik satu ke titik lain. Ada pengalaman nggak kayak merasa terbantu dengan adanya transportasi? Kalau untuk jarak jauh sih terbantu banget, karena apalagi kalau yang nggak bisa bawa motor atau kendaraan yang lain itu tuh terbantu banget. Kayak ibu pernah keluar Jakarta naik kereta gitu kan? Pernah, Ya, terbantu banget. terbantu banget. Selanjutnya, menurut ibu kekurangannya di transportasi umum itu apa aja? Kalau untuk di perjalanan jauh luar kota itu kan kalau kereta kita harus sebelum jauh-jauh hari udah kita harus pesan tiket, dan itu kalau misalnya kita lupa waktunya itu bisa tiket otomatis langsung hangus hilang kayak gitu. Terus juga apalagi kalau pas musim pulang kampung itu kita harus cepet-cepet apa pembelian tiketnya tuh harus cepet-cepet. Kurangnya di situ Kak, jadi kuotanya terbatas. Sama kalau misalkan di TJ Transjakarta, ibu ada ngerasa kayak apa ya? Kayak ngerasa nggak enak di wilayah situ gitu. Kalau nggak enaknya tuh kalau untuk TJ ya apa kita ngantri lama, busway itu belum tentu kosong karena penuh dari transit sebelumnya, jadi kita harus nunggu lagi. Nggak enaknya di situ. Sama kalau misalkan penuh, Iya, biasanya juga suka ada kejahatan. benar. Selanjutnya menurut apakah teknologi transportasi umum berpengaruh terhadap pertumbuhan pembangunan nasional? Kalau itu sih berpengaruh, cuman tergantung kalangannya ya. Kalau itu tergantung kalangannya, kalangan di atas atau yang di bawah seperti itu. Kalau untuk di bawah kan pendapatannya itu kan kalau untuk
Assalamualaikum Ibu. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Queen Zahir Kasdian dari Sab dari kelas 9G. Boleh izin mewawancarai Ibu? Iya, Sebelumnya nama Ibu siapa? nama Ibu Astrid. Oke. Saya akan mewawancarai mengenai transportasi umum khususnya di wilayah Jakarta. Pertama, bagaimana pendapat Ibu tentang hadirnya transportasi umum? Tentu saja sangat membantu ya, transportasi umum sangat membantu kita seluruh masyarakat untuk memudahkan mobilitas kita sehari-hari. Ada pengalaman yang membuat Ibu merasa terbantu dengan adanya transportasi umum? Tentu saja sangat membantu ya, apalagi kita saya khususnya sebagai ibu rumah tangga yang mungkin perlu untuk kalau pergi ke pasar, belanja atau apapun itu sangat membantu sekali. Apa selanjutnya menurut Ibu apakah masih ada kekurangan di transportasi umum sekarang? Kekurangan mungkin transportasi kita ini sekarang belum menjangkau seluruh daerah ya, khususnya kayak daerah-daerah terpencil itu mungkin belum sampai ke sana. Masyarakat agak susah untuk menjangkaunya. Untuk pengalaman Ibu pernah nggak kayak misal ingin bepergian itu merasa lebih murah naik pribadi atau transportasi umum? Tentu saja umum ya, apalagi di Jakarta dengan adanya Jaklingko, adanya Transjakarta itu lebih hemat ya untuk transportasi umum di Jakarta khususnya. Kalau misalkan kayak mau mudik, Ibu lebih suka transportasi umum atau pribadi? Kalau untuk perorangan mungkin lebih hemat umum. Tapi kalau untuk keluarga, misalkan untuk satu keluarga mudik, lebih memilih untuk pribadi. Menurut Ibu tadi ada saran nggak untuk transportasi umum? Karena tadi masih ada kekurangannya kan? Kalau transportasi umum, mungkin alangkah baiknya jika semua memakai mobil listrik ya, selain mengurangi polusi, mungkin lebih hemat energi juga. Selain itu pemerataan transportasi umum untuk daerah-daerah terpencil itu aja. Ibu sendiri punya pengalaman tidak mengenakan nggak dalam menggunakan transportasi umum? Iya, transportasi umum itu untuk keamanannya ya, karena sekarang itu banyak copet kayak gitu ya, mungkin untuk keamanan kurang untuk transportasi umum, mungkin lebih ditingkatkan lagi untuk keamanan di jalan. Kalau menurut Ibu nih, transportasi umum ini berpengaruh nggak ke pertumbuhan pembangunan nasional? Tentu saja sangat berpengaruh ya. Semakin kita lebih banyak transportasi umum, lebih menjangkau ke seluruh wilayah, mungkin pemerataan perekonomian juga akan lebih mudah tercapai. Oke, baik. Jadi untuk sarannya berarti transportasi umum lebih baik menggunakan mobil listrik. Iya. Dan juga pemerataan. Daerah-daerah. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Oh, jadi begitu pendapat orang-orang sekitar mengenai transportasi umum. Dia jadi beragam banget ya kesimpulan yang bisa kita tarik. Jadi kesimpulannya adalah
Transportasi umum memang sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk siswa seperti saya. Transportasi umum ini dapat membantu saya dalam berbagai hal, seperti mengantar saya ke sekolah ataupun mengantar saya ke berbagai tempat lainnya. Meskipun transportasi umum memiliki banyak kelebihan, tetap saja transportasi umum ini memiliki kekurangan. Perlu banyak perbaikan agar transportasi umum ini menjadi lebih efektif dan nyaman. Iya, jadi bagus banget ya moralnya. Jadi kita bisa lebih tahu juga tentang transportasi umum. Nah, sekarang kita akan kredit pada aplikasi-aplikasi yang kita gunakan untuk membuat video ini.